Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Putra Raffi. Oke, gue excited banget. Gue habis banget nontonin video Artodipro terkait bagaimana dia belajar filmmaking secara otodidak. Nah, gue setuju banget dengan statementnya dia, di mana lingkungan itu mempengaruhi kita untuk tetap keep learning apa yang kita pelajari. Hal yang baru yang kita pelajari itu akan terus berjalan, terus kita pelajari, terus semangat ketika orang-orang di lingkungan kita itu mensupport kita. Tapi kalau lingkungan itu tidak mensupport lu, itu akan membuat lu down. Nah, ada banyak yang bilang kalau lingkungan tidak mensupport, lu cari lingkungan yang baru atau lu bikin lingkungannya, yaitu. Cuman kan untuk orang-orang yang pengen bikin lingkungan tersendiri kan agak berat ya. Jadi mungkin paling better adalah cari lingkungan yang baik gitu. Kalau lingkungan lo nggak support. Gue pengen share juga tentang bagaimana gue belajar public speaking atau menyampaikan sebuah gagasan atau pengetahuan gue atau ilmu-ilmu yang gue pengen sampaikan itu secara digital. Ngomong ke depan kamera, itu bagaimana sih gue caranya, step by stepnya. Pertama, gue bilang mau background apapun kalian penting belajar public speaking. Minimal kalian ngomong ke teman, lingkungan, orang yang lebih dewasa, bahkan rekan kerja atau bos sekalipun. Itu public speaking penting banget. Oke, ngomongin background sedikit. Gue tuh baru lulus sekolah 2014an SMK, jurusan listrik. Dan gue kerja di Yamaha Motor. Dan cuman 2 tahun dan gue langsung pindah di Astra. Nah, gue ngomongin ini karena gue pengen bilang, gue tuh komunikasi gue tuh jelek banget. Gue kerja di Yamaha, gue kerja di Astra. Gue di Astra itu ngomong sama mesin lah. Karena memang jarak kita tuh jauh banget dan ya udah interaksinya nggak ada gitu kan. Jadi kerjaannya adalah masukin barang yang biasa, maksudnya barang material yang utuh, masukin nanti akan jadi misalnya jadi apa gitu kan. Ada namanya mesin CNC gitu. Dan bayangin pertama kali gue punya handphone itu pas gue kerja. Dan selanjutnya gue kenal nama dunia video. Dunia video yang gue tonton adalah Zeking. Wah gila, keren banget dia. Ilusi bagaimana dulu kan digoreng ya, maksudnya dia pesulap dan sebagainya. Memang sekarang ini dia pesulap digital, jadinya dia bisa, kalau sekarang ini gue bisa bilang dia visual efeknya bagus banget dan keren banget. Dan dari situ gue belajar pengen nge-create video yang sama, minimal gue jiplak aja tapi dengan situasi yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda, cloning orang gitu kan. Bagaimana gue mengcloning diri gue lempar dan jadi gue juga. Nah, masih nggak percaya jam tangan gue bisa hologram. Disitulah pertama kali gue belajar editing, bagaimana gue masking, bagaimana gue import file, bagaimana gue belajar tentang green screen, bagaimana gue belajar tentang cutting, jump cut dan lain sebagainya. Itu gue belajar dari video-video Zeking dan cari tutorialnya di YouTube. Dan ya balik lagi, itu otodidak. Ketika lo belajar sesuatu nggak ada achieve atau nggak ada goalsnya tersendiri, ya lo cuman di awal doang lo kayak membara, tapi setelah ada kesulitan ya udah lo angkat tangan gitu. Makanya perlu adanya achieve atau goals, karena lo bisa ngukur lo sampai mana perjalanan learning lo untuk mencapai goals lo ini, sama lingkungan itu juga gitu. Lingkungan itu penting juga, gue setuju banget. Dan setelah itu gue upload di sosial media dan gue pengen share nih, orang-orang bikin tutorial, apakah gue juga bisa bikin konten tutorial ya? Dan gue juga sebenarnya gue suka banget nih sama konten-konten visual seperti ini. Dan gue belajar lah bagaimana gue ngomong di depan kamera. Ternyata itu susah banget, beneran susah. Akhirnya gue cari-cari lagi di internet bagaimana ngomong, bagaimana belajar public speaking. Ada yang bilang ngomong dengan lawan bicara, cari orang yang mau diajak bicara, banyakin baca buku untuk menambah kosakata kita, atau dengerin podcast, atau dengerin audio, baca artikel apapun itu. Atau lu ngomong depan cermin, misalnya lu kasih satu topik pembicaraannya, terus lu ngomong langsung ke depan cermin, tatap matanya, lihat seperti ini kamera, gua ngelihat ke lensanya, bukan gua ngelihat ke layarnya. Jadi itu kan berbeda. Gua belajar banyak lagi di situ. Dan ya, ternyata gua udah tahu nih metodenya. Gua cobain satu persatu, tidak works. Gua lupa apa yang memicu gua untuk
satu metode ini dan sekarang berjalan sehingga gue bisa ngomong selancar ini. Dan pentingnya adalah ketika lu bikin video, ingat, ini adalah video taping bukan live. Jadi lu belajar ngomong aja depan kamera. Bagaimana lu ngomong satu gagasan tertentu untuk lu sampaikan. Ini kan kamera ya, paling simpel banget. Ketika lu salah, lu nggak akan dicemooh sama kamera ini. Makanya lu paling gampang banget itu latihan sama kamera. Selain itu terekam, lu bisa ngelihat hasilnya. Lu nggak ngelihat ke layar, tapi lu ngelihat ke lensa gitu kan. Lu nggak ngelihat ke brand Canon-nya. Sorry, gue pakai brand Canon. Lu nggak ngelihat kemana dan lain sebagainya. Jadi lu kayak terfokus untuk ngelihat. Ketika lu ada salah, lu nggak akan dicaci maki, atau lu nggak dicemooh, atau lu nggak diledekin, atau bullying lain sebagainya. Nah, akhirnya gue mencoba mencatat apa yang pengen gue sampaikan kata per kata dari intro sampai isinya sampai outro. Apa yang mau gue sampaikan dan gue tinggal baca. Misalnya video tentang internet. Oke. Di sini intronya gue ngerebus air, buka Milo, aduk, in-frame kamera, terus minum. Terus langsung gue munculin pertanyaan. Satu, kalian tahu kalau internet itu berbahaya? Kalian tahu kalau internet itu bisa membuat orang sukses? Kalian tahu internet itu bisa memberikan dampak yang positif? Langsung transisi. Nah, masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, oke. Gue tulis kata per kata. Oke? Jadi gue ngelakuin itu, terus gue tinggal depan kamera, duduk, set, gue langsung pertanyaan. Oke, kan ada 3 pertanyaan, gue satu, apalin aja satu, kan cut ya. Oke. Terus gue duduk. Oke, kalian tahu. Gue salah nih. Gue baca lagi. Kalian tahu kalau internet itu berbahaya? Gue hafalin. Gue atur muka, terus gue ngomong. Duduk. Oke, kalian tahu kalau internet itu berbahaya? Gue cut. Maksudnya keep rolling, gue baca lagi. Kalian tahu kalau internet itu bisa bikin orang sukses? Terus gue langsung ngomong. Kalian tahu salah nih. Kalian tahu kalau internet itu bisa membuat orang sukses? Gue ngomong lagi nih. Kalian tahu kalau internet itu bisa membuat orang sukses? Nah, kayak gitu gue bikin videonya. Kebiasaan baru gue sebelum membuat video, gue selalu membuat es Milo. Ini enak banget, sumpah. Lu harus mencoba es Milo ini. Daripada lu beli di McD, mahal. Oke, kalian percaya internet itu bahaya? Kalian percaya internet itu bisa membuat orang sukses? Kalian percaya internet itu bisa memberikan dampak positif maupun negatif kepada orang banyak? Gue beneran baca kata per kata, dan enaknya ini tapping adalah kita bisa nge-cut. Nih, informasi lagi adalah teknik editing ada namanya jump cut. Jump cut itu adalah memotong urutan yang dimana satu layer ini, sepanjang ini, di bagian tengah pengen kita percepat gitu kan. Tapi bukan mempercepat speednya, tapi mempercepat adegannya dengan memotong bagian-bagiannya. Nah, bagian yang salah itu kan bisa kita potong. Ya, it's okay gitu. Jadi kalian bisa ngomong di depan kamera apapun, bebas, yang penting kalian kasih satu topik. Pengen bahas apa? Seperti video ini, gue udah nggak ada ngetik-ngetik lagi karena gue udah terbiasa udah ngomong langsung. Gue udah tahu intronya apa, gue poinnya apa yang mau gue share, apa yang pengen gue kasih tips and triknya apa dan lain sebagainya, gue udah tahu. Jadi menurut gue public speaking itu adalah hal yang paling penting. Minimal bersosialisasi ya, maksimalnya lu bisa bikin konten, lu bisa bikin improve diri lu dan lain sebagainya. Jadi gue tuh banyak ketemu sama orang-orang yang hebat-hebat banget karena gue ngerjain podcast orang juga. Gue ketemu sama orang-orang yang keren, gue ngobrol. Dan satu fakta lagi adalah gue gak mau statement ini terkesan seperti arogan. Ketika gue ketemu orang-orang yang wah atau orang-orang yang keren di luar sana, gue nggak minta foto bareng, tapi gue pengen ngajak ngobrol. Gue pengen tahu pikiran dia, gue pengen bicara, ngobrol langsung. Gue pengen apa yang pengen gue obrolin, tahu gitu kan, apa yang pengen gue tanya dan lain sebagainya. Karena menurut gue ya, ketika gue minta foto terus gue ngajak ngobrol, itu tuh kayak ada gap antara penggemar
sama artisnya gitu, atau sama influencer, atau sama apapun itu. Jadi menurut gue lebih suka ketika ketemu orang baru, gue dibandingkan minta foto, gue akan ajak ngobrol terkait apapun itu. Ya, itu penting. Dan itu next levelnya lagi ketika ketemu orang baru, apa yang perlu lu tanyain, apa yang jangan sampai bikin kepo atau apapun itu. Ya udah. Ya itulah pengalaman gue belajar public speaking. Bagaimana gue bisa ngomong di depan kamera, bagaimana gue bisa ngobrol langsung ke orang lain, bagaimana gue bisa menyampaikan sebuah gagasan gue. Dan menurut gue mungkin kalian bisa gunakan metode ini, mungkin ya, karena banyak metode belum tentu work sama orang lain, atau metode gue bisa work sama lu, ya gue nggak tahu juga gitu. So ya udah, cukup sekian video kali ini. Tahun 2003 ini alhamdulillah channel YouTube gue udah 100.000 subscribers, dan thank you banget buat teman-teman semua. Udah lah ya, kebanyakan ngomong gue. Oke, cukup sekian video kali ini, dan keep learning ya.